Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini saya dapat menjumpai teman-teman sekalian dalam pertemuan perdana mata kuliah Muamalah. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya mohon maaf. Seharusnya kita bisa bertemu secara online melalui Zoom meeting, tapi karena hari ini saya masih di Surabaya ya, dan ada kegiatan di lapangan sehingga pada jam 10 nanti siang saya khawatir tidak bisa login ke Zoom karena masih di lapangan dengan berbagai kegiatan. Oleh karena itu pada pertemuan perdana kali ini kita bertemu melalui video ini ya, dan nanti kita bisa berinteraksi melalui kolom komentar di bawah video ini. Baik, pada pertemuan perdana kali ini saya akan menjelaskan teknis perkuliahan dan saya akan mereview tema-tema perkuliahan yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Oke teman-teman, sebelumnya barangkali ada teman-teman sekalian yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Thohirin, juga sering dipanggil Thohirin Sanmiharja untuk beberapa platform saya yang online. Dalam interaksi online saya menggunakan Thohirin Sanmiharja. Nanti kita juga bisa kenal lebih lanjut lagi melalui berbagai platform media sosial. Di Facebook saya, akun Facebook saya Thohirin Sanmiharja, kemudian akun YouTube saya juga Thohirin Sanmiharja dalam kurung UTS ya. Thohirin Sanmiharja dalam kurung UTS. Platform YouTube ini saya gunakan juga untuk memposting berbagai materi perkuliahan. Jadi nanti berbagai materi perkuliahan ada sebagiannya yang saya display di akun YouTube saya Thohirin Sanmiharja dalam kurung UTS. Nah teman-teman sekalian, nanti kalau di searching keluar Thohirin Sanmiharja yang di dalam kurung tidak ada UTS-nya, itu juga akun YouTube saya yang lain ya, tapi itu khusus untuk tutorial pembelajaran. Kalau yang di dalam kurung ada UTS-nya itu adalah materi-materi pembelajaran atau materi kuliah. Oke teman-teman sekalian, saya S1 di UIN Syarif Hidayatullah, S2 saya di Universitas Ibnu Khaldun, dan S3 saya juga Universitas Ibnu Khaldun, jurusan Pendidikan Islam. Saya tinggal di dekat Pasar Parung ya, dekat Pasar Parung samping Tangerang Selatan, tapi sudah masuk wilayah Bogor. Nomor kontak saya teman-teman sudah dapat akses di grup WA. Nah, nanti kalau ada berbagai hal yang penting untuk dikomunikasikan dengan saya bisa melalui grup WA ataupun Japri melalui nomor saya yang tertera di grup chat WA. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Saya akan menjelaskan teknis perkuliahan. Nah teman-teman sekalian, karena masih dalam kondisi COVID-19 ya, kita masih menggunakan media online untuk perkuliahan mata kuliah Muamalah, yaitu menggunakan online learning UHAMKA ya, seperti semester sebelumnya atau OLU. Nah oleh karena itu, pertama pastikan username dan password teman-teman untuk login ke OLU itu masih bisa digunakan. Nanti kalau ada password yang tidak bisa login, segera konfirmasi ke akademik ya, atau konfirmasi ke saya terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Nah, pertemuan kita akan menggunakan dua platform ya teman-teman sekalian. Yang pertama menggunakan online learning atau OLU, kemudian yang kedua menggunakan platform Zoom meeting. Oke ya. Jadi bagaimana cara perkuliahannya? Pertama saya akan display materi juga di OLU. Nah teman-teman juga nanti akan mencari bahan-bahan sendiri terkait dengan tema seperti itu ya.
Jadi kita belajar terlebih dahulu. Setiap pertemuan kita sudah mempelajari tema tersebut ya. Baik materi yang saya sediakan di Olu dan juga tentunya materi-materi yang diperkaya dicari secara mandiri oleh teman-teman. Nah, lalu nanti di sesi terakhir gitu ya, di sesi terakhir nanti kita akan zoom ya. Nanti kita akan zoom. Nanti saya informasikan ya apakah hari itu kita belajar melalui Olu terlebih dahulu kemudian Zoom, ataukah hari itu kita full Zoom, atau hari itu misalnya hanya menggunakan online learning ya. Tapi yang pastinya kita akan menggunakan dua metode ini, mixing ya, antara online learning dan kemudian Zoom meeting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan kita pelajari pada semester ini. Mata kuliahnya muamalah. Oke ya. Pertama saya akan menjelaskan kedudukan mata kuliah ini di dalam sistem kurikulum di dalam kampus kita. Oke ya. Yang kedua, kedudukan muamalah di dalam sistem ajaran Islam. Oke. Yang pertama, kedudukan muamalah di dalam sistem kurikulum di kampus kita ini. Nah, muamalah ini adalah bagian dari mata kuliah yang termasuk ke dalam rumpun mata kuliah AIK ya. Teman-teman sudah tahu AIK adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kedudukannya mata kuliah ini adalah mata kuliah inti, mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa yang kuliah di kampus ini. Nah, yang kedua, muamalah ini di dalam ajaran Islam ya. Kalau kita bicara tentang agama ya, dalam hal ini kita bicara agama Islam, tentu saja banyak aspeknya ya, teman-teman sekalian. Ada aspek sejarah, ada aspek sumber, ada aspek ajaran dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas muamalah. Muamalah itu masuk ke dalam aspek mana? Muamalah ini masuk ke dalam aspek ajaran Islam. Jadi kita akan membahas tentang ajaran Islam. Oke. Ajaran Islam ada berapa? Nah itu ya. Ajaran Islam ada berapa? Oke. Di dalam mata kuliah ini kita akan membahasnya ke dalam empat pembagian. Nah, tentu saja ajaran Islam itu banyak sekali ya. Kita bisa menyebutkan sholat, zakat, dan seterusnya, banyak sekali. Tapi dari yang banyak itu kita dapat meringkasnya ke dalam empat. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu adalah ajaran Islam. Akidah itu adalah ajaran Islam yang membahas tentang keyakinan. Oke, tentang keyakinan. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah ajaran Islam yang membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Itu namanya ibadah. Jadi ajaran hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muamalah. Nah, ini yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Muamalah itu apa? Muamalah adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan antar sesama dalam kehidupan duniawi ini. Oke, ini yang akan kita bahas ya. Kita tidak bahas 1, 2, dan 4. Kita akan bahas yang nomor 3. Yang 4 apa? Yang 4 adalah akhlak. Akhlak adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk. Baik. Nah, secara tidak langsung tentunya nanti ada juga sebagiannya yang akhlak ini dalam muamalah ya, secara tidak langsung. Tapi maksud saya kita tidak membahas secara khusus tentang yang 4, yang nomor 4. Baik ya teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan topik-topik pembahasan yang akan kita bahas pada perkuliahan kita pada semester ini. Yang pertama, kontrak belajar dan orientasi materi. Hari ini hanya sekedar saya menjelaskan bagaimana kita kuliah dan
menjelaskan secara umum topik-topik yang akan kita bahas. Kemudian pada perkuliahan kedua ya, nanti kita akan membahas pengertian dan urgensi serta ruang lingkup muamalah. Pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang apa itu muamalah ya. Apa itu muamalah, kenapa kita penting untuk belajar muamalah dan seterusnya, termasuk ruang lingkup dari muamalah yang akan kita pelajari pada semester ini ya. Karena muamalah, hubungan antar manusia itu sangat luas, sehingga nanti kita akan mengambil satu tema spesifik yang pada perkuliahan kita ini kita akan lebih banyak membahas tentang keluarga ya. Hubungan antar manusia, hubungannya dengan masalah keluarga. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membahas dunia modern dan dampaknya terhadap keluarga ya. Kita tahu sekarang ini dunia kita sudah sangat modern ya, dengan berbagai fasilitas yang ada, dan tentu saja di dalamnya ada banyak manfaat yang membawa kemajuan dan kebaikan dalam kehidupan, tapi ada juga dan bahkan juga banyak ya berbagai hal yang menimbulkan kemadorotan atau keburukan, termasuk yang berimplikasi, yang berpengaruh pada keluarga. Kemudian pada pertemuan keempat kita akan membahas institusi keluarga dalam perspektif Islam. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh apa sih pentingnya keluarga dan bagaimana sistem keluarga dalam perspektif ajaran Islam, sehingga nanti kita tahu betul bahwa keluarga ini fungsinya sangat penting di dalam ajaran Islam. Kemudian di pembahasan keempat kita akan membahas tentang persiapan pernikahan. Wow. Nanti setelah perkuliahan ini sudah bisa menikah tuh. Oke ya teman-teman sekalian, kita tahu pernikahan itu adalah satu hal yang sangat penting ya, karena menyangkut kehidupan kita di masa mendatang dengan juga keluarga besar kita ya, sehingga kita harus persiapkan dengan baik. Nah, pada materi ke-6 ini kita akan bahas apa sih yang harus kita siapkan ketika kita merencanakan ingin menikah gitu ya. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita akan membahas manajemen keluarga sakinah. Oke. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah terlahirnya keluarga yang sakinah. Nah, kita mesti tahu ilmunya nih ya. Jadi banyak orang yang berkeluarga, menikah, tapi tidak tahu bagaimana memanage keluarga supaya menjadi keluarga sakinah, sehingga pernikahan baru seumur jagung gitu ya, baru sebentar kemudian cerai lagi. Nah, karena itulah pembahasan ke-7 ini juga sangat penting ya, sehingga nanti kita tahu bagaimana memanage keluarga kita agar menjadi keluarga yang sakinah. Nah, setelah itu kita UTS ya, ujian tengah semester, nanti melalui online learning. Dan setelah UTS kita akan lanjutkan pertemuan ke-8. Kita akan membahas putusnya pernikahan dan akibatnya. Nah, tentu saja menikah itu di dalam Islam itu agar kita tidak bercerai ya, tapi di saat-saat tertentu sangat darurat itu perceraian juga bisa saja terjadi gitu ya. Nah, dan terlebih dari itu ada banyak sebab kenapa suami istri itu kemudian bercerai atau berpisah ya. Nah, karena itulah kita harus tahu, karena beda sebab nanti akan beda akibatnya. Kita akan ketahui bagaimana itu masalah perceraian dan akibatnya, dan bagaimana kita mengantisipasinya supaya tidak cerai di dalam pertemuan ke-8. Kemudian di dalam pertemuan ke-9 kita akan bahas keluarga hubungannya dengan kemasyarakatan ya. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa keluarga itu adalah fondasi dari masyarakat. Nah, keluarga Islam itu tidak boleh abai terhadap lingkungan sekitar. Nah, nanti di sini kita akan bahas bagaimana tata cara hidup bertetangga ya, sehingga kita nanti hadir sebagai keluarga yang di situ juga memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat. Karena apa? Karena keluarga adalah fondasi dasar dari sebuah masyarakat. Nah, baik. Pada pertemuan ke-10 kita akan bahas problematika keluarga di era disrupsi. Nah, ini khusus ya. Ini spesial, kita akan membahas problem modern, era modern belakangan ini yang kemudian dalam banyak hal juga berkontribusi pada
permasalahan dalam rumah tangga ya. Misalnya soal HP saja ya. Soal HP. Kalau kita tidak bisa manage dan menggunakannya dengan baik, bisa jadi itu menjadi salah satu problem di dalam keluarga. Misalnya anak kita main HP terus tuh, atau mungkin bahkan melalui nomor WA kemudian bertemu tuh suami atau istri dengan mungkin mantan pacar barangkali gitu ya. Nah, atau teman lama, nah di situ kemudian menjadi konflik rumah tangga. Atau media sosial ya, kemudian karena orang dengan medsos itu, dengan Facebook kemudian terhubung dengan orang lain yang demikian banyaknya, kemudian di situ juga bisa berkontribusi pada masalah keluarga. Kemudian berbagai platform TikTok dan lain-lain itu ya, dalam beberapa hal juga dapat menyebabkan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Oke, kemudian pada pertemuan ke-10 kita akan bahas kasus-kasus kontemporer seputar pernikahan. Oke ya. Nah, ada banyak kasus yang berkaitan dengan pernikahan yang sering di situ menimbulkan masalah dan beberapa juga disalahpahami ya. Yang akan kita bahas khusus dalam pertemuan ini adalah masalah poligami. Oke ya. Kemudian masalah nikah siri, kemudian masalah nikah lintas agama, kemudian masalah wanita karir, kemudian masalah nikah dini, dan masalah nikah sesama jenis tuh ya, LGBT. Kita akan bahas dalam pertemuan ini. Nah, oke, kemudian dalam pertemuan 12, 13, dan 14 ini adalah pertemuan untuk mendalami materi-materi kita yang sudah dibahas, dan juga pertemuan khusus untuk presentasi bagi teman-teman yang nanti belum berkesempatan presentasi di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke ya teman-teman, demikian topik-topik yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita pada semester ini. Oke ya teman-teman sekalian, demikian tadi perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini. Sekali lagi mohon maaf saya menjumpai teman-teman melalui video. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita bisa bertemu langsung melalui Zoom meeting. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa dikomunikasikan melalui grup WA atau komen di bawah video ini. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.